Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih begitu baik dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita mau bersama-sama menundukkan kepala, kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami miliki Allah yang luar biasa. Kami miliki Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas apapun yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu, sepanjang bulan ini Tuhan. Semua karena rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau bersama-sama berdoa, menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat kami, Kau jamah setiap hati kami Bapa. Kau urapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi dalam masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita mau masuk. Bawa persembahan ke tempat-Mu, pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Pujian kami Tuhan, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami dengan segala pujian kami mau naikkan ke tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Yang oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
kekudusan-Mu meliputi, sebab kasih-Mu Tuhan mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Sebab di dalam-Mu kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, sebab kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, sebab oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh hidup sampai saat ini. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang layak Tuhan. Yesus, terpujilah, berkatalah Tuhan, berkuasa di hidup kami Bapa. Jamah rawatlah Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur hanya kepadamu Bapa. Haleluya. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, terimalah Bapa. Yesus, Yesus, sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Kami mau yakin dan percaya bahwa Kau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya Raja di atas segala raja Tuhan. Kaulah Allah Tuhan. Biarlah Kau yang bertata dalam hidup kami. Kau yang perlengkapi kami lebih lagi Tuhan. Kau berkati kami Bapa. Biarlah kami boleh tetap naik dan bukan turun. Kami boleh menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Sebab Kaulah Allah. Kaulah Allah yang penuh dengan kasih. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Yesus, 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 terimalah syukur kami Bapa. Oh,
tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, mau datang. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang bertata. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih segala kehidupan kami, ambil alih segala apapun yang kami kerjakan saat ini Tuhan. Biarlah Kau yang selalu ada, Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Saat ini kami mau memuji, muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Kaulah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Yes, kita mau yakin dan percaya bahwa kita miliki Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan, Raja di atas segala Raja, amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau meninggikan namanya, sebab Dialah Allah, Dialah Tuhan. Kita sama-sama katakan, ku kan bangkit. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktu. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan, bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah menyatu. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala Raja. Sebab Kaulah Raja Tuhan, Dialah Raja. Sama-sama kita agungkan namanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku kan bangkit, katakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala Raja. Kaulah Raja di atas segala Raja. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala Raja. Dialah Raja, sekali lagi kita nyatakan bahwa Dialah Raja. Dialah
ada. Haleluya. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Bapak Ibu, kita mau percaya juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, kita percaya juga bahwa sekalipun kita melakukan segala dosa atau pelanggaran yang mungkin sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan adil di dalam hidup kita, selalu menemani kita. Amin. Kita mau nyatakan bahwa ajaib Kau Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah tertandingi oleh apapun Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku, Raja atasku. Sama-sama kita nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan hati Tuhan, dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab Kau Raja atasku, atasku. Hanya Kau yang layak agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Kami mau nyatakan bahwa Kau Yesus, Kau Raja mulia, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan lawatan-Mu Tuhan di tempat yang ini. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami Tuhan, sumber kemenanganku. Layak berkuasa,
kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kau Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan segala apa yang kita miliki kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai hidup kita, Tuhan yang memperlengkapi kita lebih lagi, menjadikan kita terang dan garam dimanapun kita berada. Haleluya. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. hadapan tatamu. Yesus terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi kita katakan, takkan pernah ku bawa, ku bawa kepada hamba yang bertugas. Saya persilakan
kami mengakui di hadapan Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan saja. Terlebih bahwa anugerah-Mu itu bahkan sangat luar biasa. Tidak hanya Engkau menyelamatkan kami, tetapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kehidupan kami. Sebagai jaminan sekalipun kami menghadapi berbagai tantangan, rintangan, masalah. Tetapi ada Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin, memberikan kemerdekaan, kelegaan dan segala apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami telah memuji, kami telah menyembah dan kiranya Engkau layak untuk menerimanya ya Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menenangkan hati kami, yang memberikan pengharapan di dalam kesesakan, yang memastikan bahwa janji Allah ya dan amin dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan berfirmanlah, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Dan sekali lagi ambil alih seluruhnya dalam kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami yang mendengar sungguh kami diberkati oleh karena firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Tetapi saya percaya bahwa kita masih bisa bersuka cita karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Jemaat Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena bersama seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia, kita merayakan hari ulang tahun gereja sedunia. Karena jemaat mula-mula atau gereja awal atau gereja mula-mula berdiri ketika hari Pentakosta terjadi. Dan Alkitab katakan bahwa saat itu banyak orang Yahudi saleh yang berdiaspora, yang sudah menyebar keluar tanah Israel, mereka berkumpul kembali ke tanah Israel untuk merayakan Pentakosta. Dan ketika murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, semua yang melihat mereka tercengang, bingung, bahkan memvonis bahwa rasul-rasul sedang gila. Tetapi puji Tuhan bahwa pada saat itu dalam urapan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Dan sekali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Berbeda dengan hari-hari ini, sekalipun 3.000 pendeta berkhotbah, 3.000 kali pendeta berkhotbah, belum tentu satu orang dari saudara kita bertobat. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan bahwa ketika berbicara tentang Pentakosta, itu berbicara bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan sesuai dengan janji Tuhan Yesus yang tertera di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17. Mari kita akan melihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan perkataan Yesus ini yang merupakan janji tentang pencurahan Roh Kudus terjadi di saat Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus telah tercurah. Amin. Dan saya percaya firman Allah berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah menerima Roh Kudus, berdiam di dalamnya, menjadi materai. Tetapi sebenarnya kalau kita menyimak baik-baik ayat yang kita baca bersama-sama tadi, menunjukkan bahwa
Roh Kudus bukan hanya sesempit itu dalam karyanya untuk menjadi tanda bahwa kita telah menerima keselamatan. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita dalam pimpinannya untuk hidup berkemenangan setiap hari sampai kita kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau kita tidak hanya menerima Roh Kudus, kita harus berada dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan hanya sesekali, bukan hanya waktu di gereja, bukan hanya waktu beribadah, tetapi setiap saat kita berada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita akan melihat di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Galatia 5, 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, sekali lagi, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jemaat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kita mengenal bahwa surat Paulus yang diwahyukan oleh Roh Kudus ditujukan kepada jemaat Galatia, sebenarnya ada masalah besar yang terjadi dalam jemaat Galatia ini. Kenapa? Kalau kita melihat secara menyeluruh, jemaat Galatia terlihat rajin beribadah. Bukan hanya rajin, tetapi kaya dalam karunia Roh Kudus. Ya. Bahkan mereka berbahasa roh. Tetapi yang menjadi masalah utama, sekalipun sedemikian hebat pengalaman rohani mereka, hidup mereka sehari-hari tidak berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini masalah yang besar. Dan kalau kita mau mengakuinya, ternyata masalah yang ada di jemaat Galatia juga masih terjadi sampai zaman ini. Bukankah banyak orang Kristen yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dia dibaptis, bahkan rajin ke gereja, rajin berdoa, bahkan memberi diri dalam pelayanan yang luar biasa, mengaku dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi kesehariannya juga sama, tidak berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi surat Paulus kepada jemaat Galatia yang diwahyukan oleh Roh Kudus juga masih relevan, masih berguna untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi Tuhan Yesus mau, Roh Kudus yang telah dicurahkan, Tuhan mau supaya kita dipimpin olehnya dalam kuasa Roh Kudus. Kekasih Kristus, jika kita memberi diri dalam pimpinan Roh Kudus, setidaknya ada 4 hal yang saya catat yang menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Yohanes 14, ayat yang ke-26. Di sini akan ada 2 poin yang bisa kita dapatkan. Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Saudara, hal pertama, dampak yang luar biasa kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Sekali lagi, ayat firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan apa? Mengajarkan segala
sesuatu. Kalau tidak percaya tolong periksa Alkitab masing-masing ya. Alkitab tidak menulis bahwa Roh Kudus hanya mengajar tentang ayat Alkitab. Atau mungkin Roh Kudus hanya mengajar tentang teologi. Atau mungkin Roh Kudus hanya mengajar tentang iman. Tetapi Alkitab mencatat Roh Kudus mengajarkan tentang segala sesuatu. Dahsyat bukan? Nah, artinya apa? Bahwa Roh Kudus bisa menjadikan orang yang dipimpin olehnya menjadi orang yang berhikmat di dalam segala sesuatu. Kalau engkau seorang pengusaha, Tuhan sanggup memampukan engkau dalam pimpinan Roh Kudus untuk menjadi pengusaha yang baik. Amin. Kalau engkau seorang pedagang, maka Roh Kudus sanggup memampukan engkau menjadi pedagang yang baik. Kalau engkau pelajar, ya, maka engkau dapat menjadi pelajar yang baik, yang berhikmat, yang melampaui anak-anak seusiamu. Dan kalau engkau profesi apa saja, maka engkau berada dalam profesi itu sebagai orang yang baik karena Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Tetapi masalahnya kita beranggapan bahwa Roh Kudus hanya bekerja saat kita berdoa. Lantas kita merasakan, oh ada Roh Kudus melawat kita. Atau mungkin ketika kita beribadah, banyak orang menangis, banyak orang dilawat. Kita berpikir Roh Kudus terjadi hanya saat itu. Atau mungkin waktu di gereja, atau waktu kita bertemu dalam ibadah-ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus berkata, dalam segala sesuatu, artinya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita setiap waktu. Amin. Setiap tempat, setiap kondisi, setiap keadaan. Kalau kita menyimak baik-baik, itu gunanya perlu baca firman Tuhan baik-baik. Kalau kita melihat perjanjian lama, tahu bagaimana bait suci yang dibangun oleh Salomo? Itu merupakan bangunan yang dicatat oleh sejarah termasuk paling indah sepanjang sejarah. Kenapa? Apakah tukang-tukangnya tamatan insinyur? Belum ada zaman dulu. Ya, apakah tukang-tukangnya adalah orang yang keluaran akademis tertinggi saat itu? Enggak. Tapi kalau kita membaca dalam sejarah Alkitab, bahwa tukang-tukangnya memang khusus dan diurapi oleh Roh Kudus. Mungkin kurang Salomo. Mari kita lihat bagaimana Daud. Daud profesinya apa dari awal? Gembala domba. 2-3 ekor domba dia yang pelihara. Tapi ketika Tuhan promosikan dia menjadi raja, secara logika mana mungkin gembala bisa menjadi raja? Kalau bukan Roh Kudus, maka Daud tidak mampu menjadi raja. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Nuh. Nuh yang gak mengerti dunia kelautan, dunia perairan. Nuh yang tinggal dekat pegunungan. Tapi firman Tuhan katakan bangun bahtera. Nuh sendiri bingung bagaimana caranya. Nuh bingung kenapa dibangun di atas gunung. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam Roh Kudusnya, apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Dan banyak lain tokoh yang bisa kita sebutkan. Bahwa karena Roh Kudus, maka setiap orang dalam pengurapannya, dalam pimpinannya menjadi orang yang luar biasa. Tapi saudara, tidak usah khawatir dan bingung. Dimanapun kita berada hari-hari ini, apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, gak usah khawatir. Roh Kudus akan mengajarkan tentang segala sesuatu. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dia Maha Tahu. Amin. Nah, mari kita melihat, kita lanjut. Kita kembali pada Yohanes 14 ayat 26. Tetap pada ayat yang sama. Yohanes 14 ayat 26, mari kita akan baca lagi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dampak yang pertama yang luar biasa adalah kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita akan diajarkan segala sesuatu. Bukan tentang hal rohani saja, tapi dalam profesimu, dalam bidangmu, dalam minatmu, Roh Kudus sanggup mengajarkan segala sesuatu. Yang kedua,
Pada ayat yang sama kita melihat bahwa ternyata Roh Kudus mengingatkan kita akan semua firman yang pernah kita dengar. Amin. Ya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak orang yang punya daya ingat yang baik. Ya. Enggak usah jauh-jauh. Apakah Bapak Ibu Saudara ingat khotbah terakhir yang didengarkan bersama-sama hari Minggu kemarin? Ada yang ingat 100%? Paling poin-poinnya saja. Tapi ingat secara menyeluruh ayat-ayat yang disampaikan? Enggak apa. Itu baru satu kali. Bagaimana berkali-kali di belakang sana di mana kita banyak menerima pengajaran, banyak dengar firman Tuhan, banyak mendengar khotbah dan sebagainya. Saya yakin otak kita nggak bakal mampu untuk mengingatnya. Ya. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita punya saat-saat di mana ketika kita susah, tidak berdaya, tidak punya pengharapan. Kita tidak tahu harus bagaimana. Dan ketika Roh Kudus memimpin kita, Alkitab katakan, dia mengingatkan kita tentang semua firman Tuhan yang pernah kita dengar. Jadi, ketika kita berada dalam masa-masa kesusahan dan kesukaran, Roh Kudus ingatkan firman yang kemudian memberi kekuatan kepada kita. Amin. Yang kemudian memberikan pengharapan kepada kita. Yang kemudian memberikan petunjuk apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ada satu peristiwa unik yang saya anggap lucu tapi memang luar biasa dalam kehidupan saya. Suatu waktu ketika ada satu acara kami pulang dari Manado bersama seorang pimpinan saya. Ketika kami masuk pesawat, kami duduk di tempat yang ditentukan. Kemudian pesawat mulai jalan. Ketika pesawat mulai jalan, tiba-tiba salah satu lampu itu di samping sayap itu nyala sedemikian cemerlangnya. Ya, nah beberapa sudah mulai gelisah. Kemudian menjalar kegelisahan tersebut kepada pramugarinya. Ya, akhirnya sempat terjadi chaos. Padahal waktu itu pesawat sudah mau take off, sudah berada hampir di ujung landasan. Nah, saat itu tiba-tiba ada ketenangan dan sejahtera dalam hati saya. Lalu saya ingat satu ayat yang berkata begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya tidak dikuasai rasa takut. Bahkan saya bilang ke pimpinan saya, ala bos, paling juga mati. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan dalam kepanikan, ya, kebanyakan orang mikir apa? Kebanyakan orang pasti panik, kebanyakan orang mati saya. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman yang pernah kita terima akan memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan, pertolongan. Amin. Karena itu mari, Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman. Masalahnya, rajinkah kita dengar firman Tuhan? Supaya ketika Roh Kudus memimpin kita, ada firman yang bisa diingatkan. Sehingga menguatkan kita dalam masa kesusahan dan masa kesukaran. Nah yang ketiga, mari kita akan melihat dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang pertama, Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman yang pernah kita dengar. Yang ketiga, dalam ayat ini, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma sebagian, bukan beberapa, bukan juga hanya 90%. Tetapi seluruh kebenaran. Tahukah ketika Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tidak berbicara bahwa Yesus dapat menunjukkan jalan.
Yesus dapat menunjukkan kebenaran. Yesus dapat menunjukkan mana kehidupan Anda. Yesus itu sendiri adalah jalan. Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Tidak ada dusta di dalamnya. Yesus itu sendiri yang sanggup memberikan kehidupan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika Yesus hadir dalam wujud manusianya, yang mati bisa dibangkitkan. Karena Yesus itu sendiri adalah kehidupan. Nah, Bapak Saudara lihat ini kasih oleh Tuhan. Roh Kudus mau membuat kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran supaya kita semakin serupa seperti Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Saya mau ingatkan kita semuanya. Bersyukur kalau kita bisa berjemaat di tempat ini. Bukan hanya semata-mata supaya kita menjadi jemaat tetap. Tidak, ya. Kalau memang betul puji Tuhan, ya. Dan itu yang memang kita harapkan. Tetapi tidak hanya sesempit itu. Kita juga berjemaat, bergereja di tempat ini bukan hanya untuk menjadi orang yang baik, yang tidak berbuat kacau di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya supaya setia, setiap ibadah datang, setiap ada persekutuan datang. Tidak sempit itu. Bukan hanya lalu kemudian dari kita, anak, cucu, semuanya berada di gereja ini. Tidak sesempit itu. Tetapi kalau kita berjemaat di tempat ini, tujuannya ialah supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik. Berbicara tentang serupa seperti Kristus, maka itu berarti cara berpikir kita adalah sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Cara kita berbicara serupa dengan Kristus. Cara kita berperilaku sama seperti Kristus. Tetapi kenyataannya, berapa banyak yang kalau dalam gereja ngomongnya kudus-kudus. Ya, tetapi di luar sana bau kudus gitu ya. Sama dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita semakin serupa dengan Yesus. Dan caranya ialah berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran sehingga kita makin hari, semakin hari, tambah hari di dalam proses yang berkelanjutan terus menerus. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kita semakin serupa seperti Yesus. Amin. Kenapa? Itu sangat penting. Supaya dunia yang tidak bisa bertemu dengan Yesus, yang tidak bisa melihat siapa Yesus, maka dunia bisa melihat bagaimana Yesus lewat kehidupan saudara dan saya. Mari kita katakan sama-sama. Saya mau menjadi seperti Yesus. Katakan. Sekali lagi. Saya mau menjadi seperti Yesus. Nah, itulah yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita untuk memimpin kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, yang keempat. Tetap pada ayat yang sama. Yohanes 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang keempat adalah Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Wow. Hebat ya, supranatural ya. Tapi memang itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini berbicara adalah ketika kita akan mengambil keputusan tentang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Roh Kudus dapat menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar, yang tepat, sehingga kita tidak terjebak oleh keadaan. Kehidupan kita tidak semakin kacau. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Dia maha tahu apa yang akan terjadi. Semua sudah ada di hadapannya. Karena itu Roh Kudus sanggup untuk memberitakan
apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Puji Tuhan, gereja ini adalah gereja yang melibatkan tim doa dalam banyak hal. Dan ketika ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan gerejawi yang terjadi. Bahkan bukan hanya gerejawi, masalah pribadi, masalah jemaat dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan. Rendahkan diri, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kami kumpulkan bersama-sama dengan tim doa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa seringkali ketika kami terus berdoa, terus mencari hadirat Tuhan, seringkali Roh Kudus akan beritahu apa yang harus kami kerjakan. Sekalipun mungkin tidak begitu jelas, tetapi tuntunannya jelas apa yang harus kami kerjakan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, baru kami mengerti cara Roh Kudus memimpin. Itu luar biasa, tetapi hebat dan dahsyat. Dan ada satu kesaksian yang saya masih ingat. Ketika satu orang jemaat yang mengeluh, yang berkeluh kesah kepada saya tentang dia punya hutang. Kira-kira sekitar 70 juta. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Lalu bercerita kepada saya. Tentunya bukan untuk pinjam uang, bukan untuk masalah finansial. Saya tidak mampu. Ya, saya percaya bahwa saudara kita ini datang untuk mencari Tuhan. Dan saya mengajak saudara kita ini untuk berdoa. Kemudian saya berkata kepada beliau, Pak, berapapun yang Bapak punya, bawa saja, selebihnya Tuhan yang beracara. Tahu berapa yang dibawa? 1 juta. Utang 70, mau bayar dengan 1 juta. Padahal sudah ditunggu dengan jaksa, dengan polisi dan sebagainya, aparat yang sudah ada. Masuk akal? Secara manusia tidak masuk akal. Tapi ketika kita meminta tuntunan Roh Kudus gerakan untuk kerjakan apa saja yang kita punya. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan sudah persiapkan, sudah jamah hati mereka sedemikian rupa. Bahkan uang yang diberikan masih dikembalikan. Dan yang luar biasa, diajak makan. Kalau bukan karena Roh Kudus, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Amin. Bapak Saudara, mari apapun yang kita mau hadapi, belajarlah untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita sekalipun di tengah-tengah pergumulan, tetapi kita akan menemukan jalan keluar dan menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Saya mengundang tim musik, WL dan singer untuk tampil ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan dan telah ada dalam diri kita masing-masing. Dan dalam pimpinan Roh Kudus ada banyak dampak yang luar biasa. Alangkah kita menjadi orang yang rugi kalau kita tidak menggunakan, menerima anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari mulai pagi hari ini kita memberi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita angkat pujian itu. Roh Kudus hadir di sini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Engkau pribadi yang menawan dan suci. Bekerjalah ya Roh Kudus.
sejati dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah Roh Kudus. Oh, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, ya Roh Kudus, pimpin setiap kami, bekerjalah Roh Kudus, ambil alih hidup kami perlu pimpinan-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus penuhi di dalam nama Yesus. Kami tunduk dalam pimpinan-Mu, ya Roh Kudus, penuhilah kami, bekerjalah, pertolongan-Mu kami nantikan, untuk mengerti hati-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Haleluya, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang telah berdiam dalam hati kami. Bahkan firman-Mu berkata bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Artinya tubuh kami, hidup kami dimiliki seutuhnya oleh Roh Kudus. Dan biar itu digenapi dalam hidup kami. Ketika Engkau yang memiliki hidup ini, yang artinya kami harus tunduk dalam pimpinan-Mu. Terlebih pagi hari ini kami telah mengerti bahwa pimpinan-Mu tidak menjadi beban dalam hidup kami.
tidak menambah permasalahan dalam diri kami. Tetapi justru ketika Engkau memimpin kami, Engkau yang mengajarkan segala sesuatu, sehingga kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berpotensi, menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Bahkan Engkau yang memimpin kami ya Roh Kudus. Engkau mengingatkan setiap firman yang telah kami dengar. Sebab kami sadar hidup ini ada masa di mana kami berada di dalam kesesakan, dalam kesukaran. Tapi ketika Engkau Roh Kudus mengingatkan firman, itu menguatkan kami, itu meneguhkan kami, itu memberikan kami pengharapan, bahkan memberikan kami kuasa untuk menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Dan kami bersyukur ada Roh Kudus juga yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang sama. Kami tidak lagi hidup dalam manusia lama kami. Sekalipun kami harus berproses hari, minggu, bulan, tahun. Tetapi ketika kami memberi diri kami dalam pimpinan Roh Kudus membawa kami kepada seluruh kebenaran, maka kami akan menjadi serupa seperti Kristus. Dan kami bersyukur Engkau Roh Kudus memberitahukan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Engkau memberikan hikmat pengertian. Engkau menjagai langkah kami supaya kami tidak terperosok lebih dalam. Supaya kami tidak jatuh sampai tergeletak. Karena Engkau membela kami. Karena Engkau pimpinan yang luar biasa. Dan jadilah menurut firman-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman Allah pagi hari ini. Hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, hamba-Mu telah selesai. Ampuni hamba-Mu dalam segala kelemahan hamba-Mu ini. Tetapi biar Roh Kudus yang telah Engkau berikan, Engkau telah tinggal dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Ajarkan kami lebih dan lebih lagi. Menurut kemampuan kami, menurut takaran kami. Tetapi Engkau yang luar biasa maha sempurna, yang sanggup untuk menjadikan berkat yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini dapat menjadi milik kami sempurna. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Ya, kita mau selalu meminta Roh Kudus supaya bekerja dalam hati kita, hidup kita. Haleluya. Untuk itu kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kepada hamba yang berdosa, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Inilah pengakuan kami. Kami hidup karena kebaikan Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi corona ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan kami. Engkau yang telah meluputkan kami. Sehingga tidak ada seorang pun anak-anakmu, keluarga Parakletos ini, yang mengalami hal yang tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi Tuhan, kami juga berempati. Kami juga turut berduka untuk bangsa ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami berdoa syafaat untuk pemimpin bangsa kami. Baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Biar Tuhan menyertai hidup mereka. Biar Engkau tambahkan hikmat pengertian. Terlebih kekuatan. Dan apapun yang mereka perlukan supaya mereka tetap kuat dan menjalankan otoritas yang Engkau percayakan kepada mereka. Dengan takut dan gentar dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan, sekalipun banyak bangsa telah angkat tangan, banyak bangsa telah menyerah. Tetapi Indonesia dalam genggaman Tuhan. Indonesia berada di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah bangsa ini. Selamatkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga membawa Kota Malang yang dalam masa-masa PSBB. Tetapi Indonesia sebentar lagi termasuk Kota Malang akan mulai menggerakkan perekonomian rakyat. Di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi. Tuhan tolong supaya masyarakat Kota Malang bersatu hati memahami masalah ini bukan masalah sekelompok orang. Masalah ini masalah semua orang. Supaya kami tetap menjaga diri menurut arahan pemerintah yang telah Engkau tetapkan di atas kami. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam berbagai kebutuhan hidup kami. Supaya yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang miskin, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang mengalami pergumulan, kuasa yang dari Roh Kudus cukup bagi kami untuk memberi pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan tolong kami semuanya sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya untuk tetap dalam pemeliharaan dan perkenanan-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Tetapi kami pulang sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat Pentakosta, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.